Ada sesuatu yang tidak banyak disadari oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. Tidak semua langkah yang Anda ambil berasal dari hitungan logika atau rencana yang telah disusun rapi. Ada bagian dari diri Anda yang jauh lebih dalam, lebih senyap, lebih sunyi, tetapi justru paling berpengaruh. Sebuah dorongan batin yang tidak terlihat, tidak bersuara, namun selalu hadir ketika Anda hendak menyerah atau ketika langkah Anda terasa berat. Dan dorongan itu pula yang membawa Anda sampai pada momen ini. Anda tidak berada di sini karena kebetulan. Anda tidak mendengarkan kata-kata ini karena kebetulan. Ada perjalanan panjang yang telah Anda tempuh, penuh dengan hal-hal yang tidak selalu mudah diceritakan. Ada luka yang pernah Anda simpan dalam diam, ada kehilangan yang Anda tanggung sendirian. Ada momen ketika Anda merasa dunia tidak memberi ruang bagi Anda untuk sekadar bernapas dengan lega. Namun, melalui semua itu, Anda belajar sesuatu. Anda tumbuh, Anda berubah. Ada masa dalam hidup Anda ketika Anda masih percaya bahwa dunia selalu lembut dan ramah, bahwa setiap kebaikan akan kembali sebagai kebaikan, bahwa setiap orang yang datang dengan senyum adalah teman. Namun kehidupan memberikan pelajaran dengan caranya sendiri, pelajaran yang tidak disampaikan melalui kata-kata, tetapi melalui rasa sakit yang tiba-tiba, melalui pengkhianatan yang datang dari orang yang tidak Anda duga, melalui keheningan yang tiba-tiba terasa asing dan dingin. Anda belajar bahwa tidak semua yang hadir akan tinggal. Tidak semua yang memuji benar-benar tulus. Tidak semua yang Anda beri hati akan menjaga hati Anda. Dan perlahan, dengan cara yang lembut namun keras, Anda berubah. Anda menjadi seseorang yang melihat lebih dalam, merasakan lebih dalam, memahami lebih dalam. Anda mulai membedakan mana yang datang membawa kejujuran dan mana yang hanya membawa kepentingan. Mana yang mendekat karena cinta, dan mana yang mendekat karena ingin mengambil sesuatu dari diri Anda. Perubahan itu terjadi begitu sunyi, hingga Anda sendiri hampir tidak menyadarinya. Hingga pada suatu hari, Anda melihat ke belakang, dan menyadari bahwa Anda bukan lagi diri Anda yang dulu. Ada sesuatu yang telah tumbuh, sesuatu yang lebih kuat, lebih kokoh, lebih mengakar. Kekuatan itu bukan datang dari kemenangan. Kekuatan itu datang dari luka, dari air mata. Dari malam-malam ketika Anda terjaga, mencoba memahami mengapa hidup terasa begitu berat. Dari hari-hari ketika Anda harus melangkah meski tubuh dan hati Anda hampir tidak sanggup lagi. Dan di tengah semua itu, ada suara halus dalam diri Anda yang pelan-pelan mulai terdengar. Bangkitlah, ada sesuatu yang lebih besar menunggu Anda. Ada sesuatu dalam hidup ini yang ingin Anda wujudkan. Suara itu tidak memaksa, tidak berteriak, tidak mendesak. Ia hadir dengan kelembutan yang dalam. Ia menghadirkan rasa gelisah. Bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai isyarat bahwa Anda sudah tidak bisa lagi menjadi diri yang sama. Ada lembaran baru dalam hidup Anda yang sedang menunggu untuk dibuka. Pada titik inilah kehidupan memberi Anda panggilan. Panggilan itu bukan untuk menjadi sempurna, bukan untuk menjadi tanpa luka, bukan untuk menjadi seseorang yang tidak pernah jatuh. Panggilan itu adalah untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Untuk bangkit dari setiap kejatuhan dengan pemahaman yang baru. Untuk berjalan dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Untuk memikul pengalaman Anda sebagai kekuatan, bukan sebagai beban. Namun sebelum Anda benar-benar melangkah ke wilayah baru dalam hidup Anda, akan selalu ada satu rintangan terakhir. Rintangan ini bukan muncul untuk menjatuhkan Anda. Ia muncul untuk menguji apakah Anda benar-benar siap menerima apa yang telah menunggu Anda. Karena perjalanan ini bukan tentang kemenangan di luar diri. Perjalanan ini adalah tentang kemenangan di dalam diri. Tentang keberanian untuk tetap bergerak, meski hati pernah retak. Tentang kekuatan untuk tetap percaya, meski pengalaman pernah mengajarkan keraguan. Tentang keteguhan untuk tidak menyerah ketika segalanya terasa terlalu berat. Dan jika Anda mampu bertahan dalam fase ini, sesuatu yang indah akan lahir. Anda akan menyadari bahwa semua rasa sakit selama ini bukan hukuman. Semua kehilangan bukan kegagalan. Semua keheningan bukan penolakan. Semua itu adalah proses pembentukan. Pembentukan kedalaman hati Anda, pembentukan ketegasan jati diri Anda, pembentukan kelapangan pikiran Anda. Anda telah ditempa bukan untuk menjadi rapuh. Anda ditempa untuk menjadi utuh. Karena pada akhirnya, yang sedang menunggu Anda bukan sekadar keberhasilan yang bisa dilihat oleh mata orang lain. Yang menunggu Anda adalah sebuah mahkota batin, sebuah kematangan jiwa, sebuah pemahaman mendalam bahwa semua yang telah Anda lalui membawa Anda pada titik ini. Titik di mana Anda siap untuk melangkah sebagai diri yang sepenuhnya sadar siapa Anda, untuk apa Anda berjalan, dan mengapa Anda harus bertahan. Dan sekarang,
Perjalanan itu sedang memanggil Anda untuk maju. Dengan tenang, dengan mantap, dengan keberanian yang lembut namun pasti. Anda tidak perlu terburu-buru. Anda hanya perlu terus melangkah. Satu langkah pada satu waktu. Karena kemenangan Anda tidak pernah jauh. Ia selalu berada satu langkah setelah titik ketika Anda hampir menyerah. Dan Anda telah melewati titik itu banyak sekali. Itu sebabnya Anda sampai di sini. Itu sebabnya Anda masih berdiri. Anda telah dipersiapkan. Dan Anda siap. Namun, sebelum puncak itu tercapai, selalu ada satu fase yang paling menantang. Fase ini seringkali hadir diam-diam. Anda mungkin tidak menyadari kapan tepatnya ia dimulai. Anda hanya tahu bahwa, tiba-tiba, segalanya terasa lebih berat dari sebelumnya. Langkah sederhana terasa seperti pendakian panjang. Hal-hal kecil yang dulu mudah dilakukan kini terasa melelahkan. Pikiran Anda menjadi penuh, hati Anda terasa sesak, dan tubuh Anda seperti meminta Anda untuk berhenti. Inilah fase di mana banyak orang menyerah. Bukan karena mereka tidak punya kemampuan, bukan karena mereka tidak punya peluang, tetapi karena rasa lelah itu terasa terlalu nyata. Rasa lelah yang muncul bukan dari tubuh saja, melainkan dari jiwa. Anda mulai bertanya pada diri sendiri, dalam ruang sunyi yang tidak terdengar, apakah semua ini benar-benar akan membawaku ke sesuatu yang berarti? Apakah aku hanya berjuang sendirian? Apakah aku benar-benar kuat? Atau aku hanya berpura-pura kuat selama ini? Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu secara langsung. Namun diamnya semesta justru membuat pertanyaan itu bergema lebih keras. Anda merasakan tekanan dari dalam dan luar. Tekanan untuk menjadi kuat. Tekanan untuk tetap tersenyum. Tekanan untuk tidak menunjukkan bahwa Anda sedang rapuh. Dan di balik semua itu, ada kerinduan sederhana. Anda hanya ingin dipahami. Anda hanya ingin ada seseorang yang berkata, "Aku tahu ini berat. Aku tahu kamu lelah. Tapi aku melihatmu. Aku mendengarmu. Aku tahu perjuanganmu tidak sia-sia." Namun, seringkali tidak ada suara itu. Tidak ada pelukan itu. Tidak ada pundak itu. Yang ada hanyalah Anda dengan diri Anda sendiri. Disinilah pertarungan sebenarnya dimulai. Pertarungan tidak lagi berada di luar. Ia berpindah ke dalam diri Anda. Antara bagian diri yang ingin menyerah dan bagian diri yang masih ingin mencoba. Antara suara kecil yang berkata, "Berhenti saja," dan suara lembut yang membisik, "Satu langkah lagi." Dan di tengah pertarungan itu, Anda mungkin pernah merasa seperti kehilangan arah. Anda mungkin merasa tidak ada kemajuan sama sekali. Seolah semua usaha Anda tidak menggerakkan apapun. Seolah dunia hanya menonton, bukan mendukung. Tetapi yang perlu Anda ingat adalah ini. Perjalanan paling penting dalam hidup manusia selalu sunyi. Transformasi terbesar dalam diri tidak terjadi dengan sorak-sorai, tepuk tangan, atau pengakuan. Ia terjadi ketika seseorang duduk sendirian dalam gelap, memilih untuk bangkit meski tidak ada yang melihat. Dan Anda telah melakukan itu berkali-kali. Anda telah bangkit ketika Anda tidak punya alasan untuk bangkit. Anda telah berjalan ketika kaki Anda gemetar. Anda telah menahan air mata agar dunia tidak tahu bahwa Anda sedang berjuang. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan. Kekuatan yang tidak membentak, kekuatan yang tidak pamer, kekuatan yang lahir dari kesunyian diri. Dan kekuatan seperti itulah yang membentuk jiwa besar. Anda mungkin tidak sadar, tetapi selama ini Anda sedang ditempa. Seperti logam yang dibakar berkali-kali hingga menjadi pedang yang tidak mudah patah. Seperti permata yang diasah lama hingga akhirnya bersinar. Tekanan yang Anda rasakan bukan tanda bahwa Anda gagal. Tekanan itu adalah bentuk kehidupan yang sedang berkata, ada sesuatu dalam dirimu yang sudah siap naik ke tahap berikutnya. Semakin dekat Anda ke sebuah perubahan besar, semakin kuat rintangan yang muncul, bukan untuk menghentikan Anda, tetapi untuk memastikan bahwa Anda benar-benar siap. Karena yang menanti Anda bukan sesuatu yang kecil. Yang menanti Anda bukan sekadar momen bahagia sesaat. Yang menanti Anda adalah perubahan arah hidup. Dan perubahan seperti itu membutuhkan jiwa yang kokoh. Kini, lihatlah diri Anda lagi, perlahan. Lihat bukan dengan mata luar, tetapi dengan mata batin. Anda bukan lagi jiwa yang rapuh. Anda bukan lagi orang yang mudah runtuh oleh kata-kata orang lain. Anda bukan lagi seseorang yang harus membuktikan siapa Anda kepada siapapun. Anda telah menjadi seseorang yang mengerti bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh tepuk tangan orang lain, bahwa langkah Anda tidak harus dimengerti semua orang, bahwa perjalanan Anda tidak harus terlihat indah dari luar. Anda sedang menjadi sesuatu yang tidak semua orang punya keberanian untuk menjadi. Dewasa dalam jiwa, dalam, tenang, dan penuh arah. Dan disinilah Anda berada sekarang, di ambang sesuatu yang belum Anda lihat wujudnya,
tetapi Anda bisa merasakannya. Sebuah awal yang baru, sebuah fase hidup yang lebih luas, sebuah pemahaman tentang diri Anda yang jauh lebih mendalam. Anda tidak perlu terburu-buru, hanya lakukan ini. Tarik napas, rasakan tubuh Anda, rasakan keberadaan Anda. Anda masih di sini, dan selama Anda masih di sini, perjalanan belum selesai. Anda tidak datang sejauh ini untuk berhenti. Anda datang sejauh ini untuk melampaui, dan Anda akan melampaui. Ada momen dalam hidup ketika perubahan tidak datang dengan suara besar, tidak datang dalam bentuk kemenangan yang disambut banyak orang, tidak hadir dalam bentuk sorak atau pengakuan. Perubahan yang sebenarnya justru muncul secara perlahan begitu halus hingga seringkali hampir tidak terasa. Ia dimulai dari hal kecil, seperti bagaimana Anda mulai menyadari bahwa luka yang dulu terasa seperti akhir dunia, kini tidak lagi memiliki kuasa yang sama atas diri Anda. Seperti bagaimana kata-kata yang dulu bisa meruntuhkan hati Anda, kini hanya menjadi angin lalu. Seperti bagaimana keheningan yang dulu menyesakkan, kini justru menjadi tempat Anda menemukan kembali diri sendiri. Perubahan tidak selalu keras. Kadang ia hanya terasa sebagai keterbukaan yang baru. Anda mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri. Sejenis ketenangan yang tidak perlu alasan. Rasa percaya yang tidak memerlukan bukti. Keyakinan yang tidak berakar pada kejadian luar, tetapi pada pengalaman dalam. Ini bukan keyakinan yang dibuat-buat. Ini bukan motivasi yang dipaksakan. Ini adalah keyakinan yang lahir dari apa yang sudah Anda lalui. Dari malam-malam panjang ketika Anda menatap langit dan bertanya, apakah aku akan baik-baik saja? Dan entah bagaimana, Anda menemukan bahwa jawabannya adalah, ya, bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda yang berubah. Anda mulai menyadari bahwa keberanian tidak selalu tampak seperti seseorang yang melangkah dengan gagah. Kadang keberanian tampak seperti seseorang yang bangkit perlahan setelah kecewa. Seperti seseorang yang menata ulang hatinya, meski retakannya belum sepenuhnya hilang. Seperti seseorang yang memilih untuk tidak pahit, meski ia punya banyak alasan untuk itu. Dan disitulah kekuatan sebenarnya lahir. Kekuatan yang tidak perlu diperlihatkan kepada siapapun. Kekuatan yang hadir dari kejujuran Anda pada diri sendiri. Aku pernah jatuh, tapi aku memilih untuk bangkit lagi. Sedikit demi sedikit, Anda mulai mengumpulkan kembali diri Anda. Bagian yang patah, bagian yang hilang, bagian yang pernah Anda tinggalkan. Anda menyatukannya kembali, bukan untuk menjadi orang yang dulu, karena orang yang dulu tidak lagi cukup untuk perjalanan Anda sekarang. Anda sedang menjadi versi baru dari diri Anda. Versi yang lebih matang dalam merasakan, lebih selektif dalam memberikan energi, lebih tenang dalam menghadapi tekanan. Anda mulai memahami bahwa tidak semua yang pergi adalah kerugian. Ada yang pergi karena sudah selesai tugasnya dalam membentuk diri Anda. Anda mulai memahami bahwa tidak semua yang hancur perlu diperbaiki. Ada yang memang harus dibiarkan runtuh agar ruang baru bisa tercipta. Anda mulai memahami bahwa tidak semua yang Anda inginkan harus Anda genggam. Ada hal-hal yang ketika dilepaskan justru memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Dan di titik ini perlahan Anda mulai merasa ringan. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena Anda tidak lagi menolak perjalanan ini. Anda menerimanya, Anda memahaminya, Anda menghargainya. Inilah ciri seseorang yang sedang bertransformasi. Ia tidak lagi bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Ia mulai bertanya, apa yang kehidupan ingin aku pahami melalui ini? Dan ketika pertanyaan berubah, energi dalam diri pun berubah. Anda tidak lagi berjalan karena terpaksa. Anda berjalan karena sadar bahwa langkah Anda memiliki makna. Anda tidak lagi bangkit demi membuktikan apapun. Anda bangkit karena Anda tahu siapa Anda. Anda tidak lagi mengejar sesuatu yang kabur. Anda mulai menarik kehidupan yang selaras dengan hati Anda. Perubahan yang lahir dari dalam seperti ini tidak bisa dicuri, tidak bisa dipatahkan, tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Karena kekuatan yang lahir dari perjalanan batin selalu bersifat abadi. Dan disinilah Anda sekarang, di tengah kebangkitan yang sunyi, kebangkitan yang lembut, kebangkitan yang mendalam. Bukan dengan teriakan, bukan dengan pengumuman, bukan dengan pamer kekuatan, tapi dengan sebuah kalimat sederhana yang terucap dalam hati. Aku siap, bukan siap untuk menang, bukan siap untuk sempurna, bukan siap untuk terlihat tangguh, tetapi siap untuk hadir sepenuhnya, sebagai diri sendiri. Dan ketika kesadaran ini muncul, gerbang perubahan mulai terbuka dengan sendirinya, tanpa dipaksa, tanpa didesak, tanpa dikejar. Perjalanan kini tidak lagi terasa seperti beban, tetapi seperti sesuatu yang memang Anda dilahirkan untuk menjalaninya. Pada suatu titik,
Setelah melewati gelap yang begitu panjang, Anda mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang mendadak, tetapi sesuatu yang halus. Nyaris seperti hembusan angin yang menyentuh lembut bagian terdalam dari diri Anda. Anda mulai sadar bahwa rasa sakit itu perlahan tidak lagi menahan Anda. Anda mulai sadar bahwa luka itu bukan lagi pusat dari siapa diri Anda. Ada ruang baru yang muncul dalam kesadaran Anda. Ruang yang sebelumnya tertutup oleh rasa takut, kecewa, dan penolakan. Ruang itu adalah ruang untuk hidup kembali. Bukan hidup yang kembali seperti dulu, namun hidup yang tumbuh dari pemahaman baru. Hidup yang tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu, oleh siapa yang menyakiti Anda, oleh apa yang tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Anda mulai mengerti sesuatu yang selama ini mungkin terasa jauh, bahwa tidak ada satupun yang hilang dari hidup Anda tanpa membawa makna. Bahwa semua yang jatuh, runtuh, dan pergi sebenarnya sedang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih selaras untuk datang. Anda mulai merasakan kekuatan yang berbeda, kekuatan yang tidak keras, tidak agresif, tidak memaksakan. Kekuatan ini tenang, diam, namun tidak pernah goyah. Kekuatan ini lahir dari pengakuan sederhana. Aku telah melewati begitu banyak hal, dan aku masih ada di sini. Itu saja sudah cukup untuk menjadi dasar kebangkitan. Kebangkitan tidak selalu terlihat seperti seseorang yang berlari. Kadang kebangkitan adalah seseorang yang akhirnya bisa bernapas tanpa beban. Kadang kebangkitan adalah seseorang yang membuka mata di pagi hari dengan sedikit lebih ringan dibanding hari sebelumnya. Kadang kebangkitan adalah seseorang yang berkata, "Hari ini, aku memilih untuk tetap ada." Dari titik itu, sesuatu mulai terjadi. Perhatian Anda mulai beralih. Dari apa yang hilang ke apa yang mungkin. Dari apa yang runtuh ke apa yang bisa dibangun. Dari apa yang menyakitkan ke apa yang bisa tumbuh. Anda mulai melangkah lagi. Tidak cepat, tidak harus sempurna, tidak harus tanpa rasa takut. Anda hanya melangkah. Satu langkah kecil yang mungkin tidak dilihat siapapun. Namun langkah kecil seperti itulah yang mengubah arah seluruh perjalanan. Lalu pelan-pelan sesuatu dalam hidup mulai merespons. Pintu-pintu yang dulu tertutup rapat mulai terbuka sedikit demi sedikit. Situasi yang dulu terasa buntu mulai menunjukkan celah. Orang-orang baru, energi baru, kesempatan baru mulai hadir mendekat. Bukan karena keajaiban terjadi dari luar, tetapi karena energi Anda telah berubah dari dalam. Anda tidak lagi berjalan dengan luka yang memimpin langkah. Anda berjalan dengan kesadaran yang memegang arah. Anda tidak lagi bergerak untuk bertahan. Anda bergerak untuk hidup. Anda tidak lagi berjuang agar tidak jatuh. Anda berjuang untuk naik, untuk berkembang, untuk tumbuh. Dan disitulah perubahan mulai tampak seperti keajaiban. Karena sesuatu yang dulu terasa tidak mungkin, tiba-tiba mulai terasa mungkin. Sesuatu yang dulu terasa jauh, tiba-tiba terasa mendekat. Sesuatu yang dulu terasa terlalu berat, tiba-tiba mulai terasa dapat dipikul. Seakan seluruh perjalanan ini sedang berkata kepada Anda, "Kini, waktumu telah tiba." Tidak dengan sorak-sorai, tidak dengan pujian dunia, tidak dengan keramaian, tetapi dengan kesadaran dalam dada Anda sendiri. Aku telah berubah, aku telah tumbuh, aku telah melewati hal yang tidak banyak orang akan sanggup jalani. Dan kini aku tahu siapa diriku sebenarnya. Anda mulai membawa diri Anda dengan cara yang berbeda. Lebih tenang, lebih mantap, lebih penuh kehadiran. Anda tidak terburu-buru. Anda tidak membuktikan apapun. Anda hanya menjalani. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghentikannya. Bukan karena ia tidak bisa jatuh, tetapi karena ia tahu bagaimana bangkit. Inilah saat ketika langkah Anda tidak lagi digerakkan oleh rasa takut, tetapi oleh kejelasan. Dan ketika seseorang berjalan dengan kejelasan, hidup mulai membuka jalannya. Bukan besok, bukan suatu hari, tetapi sekarang, pada setiap langkah yang Anda ambil. Ada suatu momen dalam perjalanan seorang manusia ketika semua kepingan kehidupan yang pernah tercerai-berai tiba-tiba mulai menyatu. Bukan karena keadaan luar berubah, tetapi karena cara Anda melihat dunia telah sepenuhnya berbeda. Anda tidak lagi mencari validasi. Anda tidak lagi meminta dunia untuk melihat Anda. Anda tidak lagi menunggu seseorang datang untuk menyelamatkan Anda. Anda telah menjadi tempat pulang bagi diri Anda sendiri. Di titik inilah mahkota itu mulai tampak. Mahkota ini bukan benda. Ia tidak terbuat dari emas, atau permata, atau simbol yang bisa dilihat mata. Mahkota ini tumbuh dari dalam. Mahkota ini adalah kesiapan.
kesiapan untuk hidup dengan kesadaran penuh, kesiapan untuk menerima hidup apa adanya, dan tetap memilih berjalan dengan hati yang utuh. Mahkota ini adalah kedewasaan batin. Mahkota ini muncul ketika seseorang mampu berkata, "Aku tidak perlu menjadi hebat di mata orang lain. Aku hanya perlu menjadi benar di dalam diriku sendiri." Dan ketika kalimat itu benar-benar hidup dalam dada Anda, sesuatu yang sangat penting terjadi. Rasa tenang itu kembali. Tenang yang tidak berasal dari keadaan luar, tetapi dari pengertian bahwa Anda tidak perlu lagi berlari mengejar apapun. Anda tidak lagi hidup untuk membuktikan. Anda tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan. Anda tidak lagi hidup untuk menutupi luka. Karena Anda telah memeluk semuanya. Anda telah mengakui rasa sakit Anda tanpa tenggelam di dalamnya. Anda telah menerima masa lalu Anda tanpa hidup di bawah bayangannya. Anda telah mengakui ketakutan Anda tanpa membiarkannya memimpin langkah Anda. Dan dari pengakuan itulah kebebasan lahir. Kebebasan yang sederhana. Kebebasan yang tidak perlu dipamerkan. Kebebasan yang hanya Anda dan hati Anda yang tahu. Kebebasan inilah mahkota jiwa. Ketika Anda mengenakan mahkota ini, cara Anda berjalan berubah. Anda tidak tergesa. Anda tidak gelisah. Anda tidak lagi takut kehilangan karena Anda tahu bahwa yang sejati tidak pernah meninggalkan. Ketika Anda mengenakan mahkota ini, cara Anda mencintai berubah. Anda tidak lagi memberi cinta untuk mendapatkan balik. Anda memberi karena hati Anda penuh, bukan karena ingin diisi. Dan ketika hati yang penuh memberi, ia tidak akan pernah kehabisan. Ketika Anda mengenakan mahkota ini, cara Anda menghadapi kesedihan pun berubah. Anda tidak lagi melihat kesedihan sebagai musuh. Anda melihatnya sebagai pengingat bahwa Anda pernah memiliki sesuatu yang sangat Anda pedulikan, dan tidak ada luka dari cinta yang sia-sia. Mahkota ini memancarkan sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat, keanggunan dari jiwa yang pernah jatuh, namun memilih bangkit dengan lembut. Dan bukan hanya Anda yang menyadarinya, orang-orang akan merasakannya. Caranya, mereka akan mulai memperhatikan cara Anda diam. Mereka akan melihat ketegasan yang tidak memaksa. Mereka akan merasakan ketenangan dalam kehadiran Anda. Tanpa Anda harus berbicara banyak, tanpa Anda harus menjelaskan siapa Anda sebenarnya. Karena kekuatan yang sejati tidak butuh penjelasan. Dan mahkota yang sejati tidak perlu diumumkan. Ia terlihat dari cara Anda menatap dunia, tanpa rasa takut, tanpa getar yang berlebihan, tanpa ingin melarikan diri. Anda hadir, utuh, tenang. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, kehidupan mulai memperlakukannya dengan berbeda. Kesempatan tidak lagi harus dikejar. Ia mulai mendekat. Orang yang tepat mulai menemukan jalannya sendiri menuju Anda. Pintu-pintu yang dulu terkunci rapat mulai terbuka. Bukan karena Anda mengetuk lebih keras, tetapi karena energi Anda sekarang selaras dengan apa yang Anda tuju. Itulah yang sebenarnya menunggu Anda. Hidup yang selaras dengan diri Anda, tanpa paksaan, tanpa penyangkalan, tanpa berpura-pura kuat. Anda kini kuat tanpa harus terlihat kuat. Anda kini berharga tanpa harus meminta dihargai. Anda kini cukup bahkan jika tidak ada yang memuji. Dan saat Anda berdiri di tempat ini, Anda dapat mengucapkan satu kalimat yang hanya orang yang telah melewati perjalanan panjang mampu mengucapkannya. Terima kasih, karena semua yang pernah menyakitiku telah membawaku kembali kepada diriku sendiri. Itulah mahkota, itulah kehormatan, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Sekarang, perlahan, pejamkan mata batin Anda sejenak. Biarkan tubuh Anda rileks. Biarkan bahu Anda menurunkan beban yang selama ini Anda pikul tanpa suara. Biarkan rahang Anda yang selama ini mengeras melembut. Biarkan dada Anda mendapatkan izin untuk bernapas lega. Karena di momen ini, Anda aman. Anda tidak sedang dikejar siapapun. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu berpura-pura kuat. Anda boleh hadir apa adanya. Dengarkan keheningan di dalam dada Anda. Keheningan yang selama ini menunggu untuk Anda kunjungi kembali. Keheningan itu bukan kosong. Keheningan itu adalah ruang tempat diri Anda yang paling sejati tinggal. Di dalam keheningan itu, ada jawaban-jawaban yang selama ini Anda cari. Jawaban yang tidak ditemukan dalam keramaian, tidak ditemukan dalam pujian, tidak ditemukan dalam validasi siapapun. Jawaban itu hidup di dalam diri Anda. Dan kini, perlahan, Anda mulai merasakannya. Ada bagian dari diri Anda yang sedang pulang kepada ketenangan, pulang kepada kesadaran, pulang kepada jati diri Anda yang sebenarnya. Anda tidak lagi berjuang untuk menjadi orang lain. Anda tidak lagi berusaha memenuhi ekspektasi yang tidak pernah sesuai dengan bentuk jiwa Anda. Anda sedang kembali menjadi Anda.
Dan pada momen inilah, mahkota itu melekat dengan sendirinya. Mahkota itu tidak diberikan oleh orang lain, bukannya diserahkan oleh dunia luar. Tidak ada yang menobatkan Anda. Anda menobatkan diri Anda sendiri. Dengan mengatakan, aku telah datang sejauh ini. Aku telah melewati gelapku. Aku telah mengerti diriku. Dan sekarang aku siap berjalan bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesadaran penuh. Mahkota itu adalah tanda. Anda tidak lagi hidup dalam pelarian. Anda hadir. Dan ketika seseorang hadir sepenuhnya di dalam hidupnya, hidup pun mulai membuka jalan yang sejajar dengan dirinya. Hal-hal yang tidak lagi sesuai akan gugur dengan sendirinya. Orang-orang yang tidak lagi sejalan akan menjauh dengan sendirinya. Pintu yang tidak lagi membawa pertumbuhan akan tertutup tanpa konflik. Karena jiwa Anda kini tahu kemana ia menuju. Dan perlahan, juga dengan lembut, hal-hal yang selaras mulai mendekat. Kesempatan yang tidak memaksa, cinta yang tidak menuntut, pertemanan yang tidak perlu topeng, rezeki yang tidak perlu dikejar sampai kehabisan diri. Semua datang dengan aliran yang wajar. Karena dunia di luar mulai menyesuaikan getaran dunia di dalam diri Anda. Anda telah berubah, dan dunia merespons perubahan itu. Sekarang, mari kita ucapkan afirmasi pelan-pelan, dengan rasa percaya, tanpa tergesa. Tarik napas pelan, dan ucapkan dalam hati atau lirih. Aku aman. Tarik napas lagi. Biarkan dada melembut. Aku kuat, dan kekuatanku lahir dari keheningan. Tarik napas perlahan. Biarkan bahu melepas tegang. Aku telah melalui hal-hal yang tidak banyak orang tahu. Dan aku menghormati perjalanan itu. Tarik napas lagi. Lebih dalam. Aku tidak perlu tergesa. Aku tidak perlu membuktikan apapun. Aku cukup untuk diriku sendiri. Diam sejenak. Biarkan kata-kata itu meresap. Lalu lanjutkan. Aku menerima diriku. Aku menghargai prosesku. Aku memilih hidup dengan hati yang tenang. Dan satu lagi, dengan penuh kelembutan, aku pulang ke diriku sendiri. Dan di sini, aku baik-baik saja. Perlahan, biarkan tubuh merasakan kehangatan itu. Biarkan hati beristirahat. Biarkan jiwa duduk dengan nyaman dalam dirinya. Anda tidak sedang berlari lagi. Anda sedang hadir. Dan ketika Anda hadir, hidup terasa lebih ringan. Anda mungkin tidak melihat semua jawabannya hari ini. Anda mungkin tidak tahu apa yang akan datang besok. Tapi Anda tahu satu hal dengan sangat pasti. Anda tidak akan pernah kembali menjadi diri yang dulu. Anda telah menjadi seseorang yang melihat dunia dengan mata yang berbeda. Mata yang penuh bela rasa, penuh keberanian, penuh kesadaran. Dan dari titik inilah, Anda melangkah ke depan. Dengan langkah yang lembut, namun sangat pasti. Langkah seorang yang telah mengenakan mahkota batinnya. Langkah seorang yang telah pulang. Ketika seseorang mencapai titik ketenangan batin yang sejati, dunia di sekelilingnya mungkin tidak berubah seketika. Langit tetap sama. Hari tetap berjalan dari pagi ke malam. Orang-orang di sekitar mungkin tetap menjalani ritme hidup yang sama seperti sebelumnya. Tetapi, sesuatu yang jauh lebih penting, berubah cara Anda hadir di dalam kehidupan itu sendiri. Anda mulai menyadari bahwa segala sesuatu tidak perlu diburu. Banyak hal tidak perlu dipaksakan. Dan hampir tidak ada yang benar-benar perlu digenggam dengan cengkraman yang keras. Selama ini, mungkin Anda merasa harus mengontrol segalanya. Mengatur, memastikan, mencemaskan, memprediksi hasil. Karena dulu, ketika hidup terasa tidak stabil, Anda merasa perlu bertahan dengan cara apapun. Namun kini, ada pemahaman yang berbeda. Apa yang ditakdirkan melekat akan menemukan jalannya. Apa yang tidak selaras akan pergi tanpa harus diusir. Dan kesadaran itu membawa sesuatu yang sangat jarang dimiliki banyak orang. Kedalaman. Kedalaman untuk melihat di balik kata-kata. Kedalaman untuk mendengar apa yang tidak diucapkan. Kedalaman untuk membaca energi sebelum membaca ekspresi. Anda tidak lagi mudah terguncang oleh penolakan. Karena Anda tahu, setiap penolakan adalah perlindungan. Anda tidak lagi terlalu terpikat oleh penerimaan. Karena Anda tahu, penerimaan sejati tidak harus diumumkan. Anda mulai hidup di ruang yang lebih hening, namun jauh lebih kaya. Ruang di mana Anda tidak lagi mengejar pembuktian diri. Ruang di mana Anda mulai bertanya bukan, bagaimana agar aku diterima? Tetapi, apakah ini selaras dengan jiwaku? Dan ketika pertanyaan berubah, arah hidup juga berubah. Pelan-pelan, Anda mulai membebaskan diri dari beban yang dulu terasa sangat berat. Beban untuk selalu terlihat kuat. Beban untuk selalu menjadi orang yang menyenangkan semua pihak. Beban untuk selalu ada bagi orang lain. Meski diri Anda sendiri kelelahan. Beban untuk menyembunyikan rasa sakit demi kenyamanan orang lain. Kini,
Anda memberi izin pada diri Anda untuk mengatakan tidak, untuk beristirahat, untuk memilih diri sendiri, untuk menetapkan batas, untuk hidup tanpa mengorbankan kesehatan batin Anda. Dan anehnya, semakin Anda memilih diri Anda, semakin kehidupan menghadirkan orang-orang yang menghargai Anda apa adanya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum keseimbangan batin. Ketika Anda berhenti memaksa hadir dalam kehidupan yang tidak menghormati Anda memberi ruang bagi kehidupan yang selaras untuk masuk. Ketika Anda berhenti meminta cinta yang tidak jujur, Anda memberi ruang bagi cinta yang tulus untuk mendekat. Ketika Anda berhenti tinggal di tempat yang menyakiti Anda memberi ruang untuk menemukan tempat pulang yang sebenarnya. Anda tidak kehilangan apapun, Anda justru sedang membuat ruang. Dan ruang itu perlahan terisi dengan hal-hal yang jauh lebih baik dari apa yang pernah Anda bayangkan. Karena mahkota batin tidak menjanjikan hidup tanpa tantangan, tetapi ia menjanjikan keteguhan hati di setiap tantangan. Mahkota batin tidak membuat dunia selalu lembut, tetapi ia membuat jiwa Anda tidak mudah retak ketika dunia menguji Anda. Mahkota batin tidak membuat perjalanan mudah, tetapi ia membuat langkah-langkah Anda jelas. Anda mulai berjalan bukan karena ketakutan tertinggal, tetapi karena panggilan untuk tumbuh. Anda tidak lagi berjalan untuk terlihat hebat, Anda berjalan karena hati Anda tahu jalannya. Dan ketika hati yang memimpin, hidup menjadi lebih ringan. Anda mulai menyadari hal-hal kecil yang dahulu terlewat, cara angin menyentuh kulit Anda, cara cahaya matahari menari di permukaan meja, cara suara burung terdengar saat pagi belum penuh, cara napas Anda bergerak naik dan turun, menghidupkan Anda detik demi detik. Itu bukan hal kecil. Itu adalah kehidupan yang selama ini ingin Anda rasakan. Anda tidak lagi hidup terburu-buru. Anda mulai hidup benar-benar di dalam momen. Dan di titik ini, Anda mulai melihat sesuatu yang sangat berharga. Ketenangan adalah kekayaan. Kehadiran adalah kemewahan. Kesadaran adalah kemenangan. Tidak semua orang sanggup memiliki itu, meski mereka memiliki segalanya. Tetapi Anda sudah berada di gerbang itu, karena Anda telah melewati badai. Dan hati Anda tidak berubah menjadi batu, ia justru menjadi lebih peka. Anda telah melalui gelap, dan jiwa Anda tetap memilih cahaya meski cahaya itu kecil pada awalnya. Anda telah kehilangan banyak, namun Anda menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih penting. Diri Anda sendiri, itulah mahkota, itulah kemenangan, itulah kebangkitan yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita perkuat afirmasinya, lebih lambat, lebih dalam, lebih mengakar. Tarik napas perlahan. Aku tidak terburu-buru. Aku tidak tertinggal. Aku berjalan dalam waktu yang selaras denganku. Tarik napas lagi. Aku tidak lagi mencari dari luar. Aku kembali ke dalam. Dan di dalam diriku, aku menemukan kedamaian. Tarik napas sekali lagi. Aku memilih hidup dengan hati yang tenang. Aku memilih tumbuh, bukan bertahan. Aku memilih diriku. Lalu ucapkan ini sebagai penegasan mahkota. Aku sudah menjadi diriku sendiri. Dan tidak ada kehormatan yang lebih tinggi dari itu. Diam, biarkan kata-kata itu berakar. Anda telah pulang, dan pulang adalah titik awal semua keajaiban. Ada masa dalam perjalanan hidup seseorang ketika dunia di luar tidak bisa lagi menjadi tempat berpijak. Ketika suara orang-orang tidak lagi menemukan jalan masuk ke dalam hati. Ketika segala hal di sekitar terlihat berjalan begitu cepat, tetapi di dalam diri Anda, waktu seolah berhenti. Anda pernah berada di masa itu, masa ketika Anda merasa seperti berdiri di tengah keramaian, tetapi tetap merasa sendirian. Bukan kesendirian yang sederhana, namun kesendirian yang hening, dalam, dan sulit dijelaskan. Kesendirian yang bukan datang dari tidak adanya orang-orang di sekitar, tetapi dari rasa bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang Anda rasakan. Dan di momen itu, Anda belajar untuk menenangkan diri Anda sendiri. Anda belajar memeluk diri Anda ketika tidak ada yang melakukannya. Anda belajar mengusap air mata Anda sendiri ketika tidak ada yang melihatnya. Anda belajar berkata, "Aku baik-baik saja," meskipun di dalam hati Anda sedang berjuang untuk tetap utuh. Anda berpura-pura kuat bukan untuk menipu orang lain, tetapi untuk melindungi bagian lembut dalam diri Anda agar tidak runtuh seluruhnya. Tidak ada yang tahu betapa beratnya itu. Tidak ada yang tahu betapa lelahnya Anda ketika Anda tetap tersenyum, sementara hati Anda hampir tidak sanggup menanggung gelombang yang datang bertubi-tubi. Dan meskipun begitu, Anda tetap bertahan. Setiap hari Anda tetap bangun. Setiap hari Anda tetap menjalankan hidup. Setiap hari Anda tetap memilih untuk mencoba lagi.
Itu adalah keberanian yang banyak orang tidak pernah lihat. Keberanian yang tidak mendapatkan tepuk tangan. Keberanian yang tumbuh dalam gelap tanpa penonton. Keberanian yang diam, tetapi sangat nyata. Dan sekarang, ketika Anda melihat ke belakang, Anda bisa merasakan bagaimana setiap detik itu membentuk Anda menjadi seseorang yang berbeda. Anda tidak lagi mudah runtuh. Anda tidak lagi mudah hilang arah. Anda tidak lagi merasa perlu untuk terlihat sempurna. Anda mulai memahami bahwa menjadi manusia berarti mengizinkan diri untuk luluh dan kemudian bangkit kembali. Bahwa tidak apa-apa untuk menangis. Bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah. Bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak dan bernapas. Selama ini, Anda terlalu lama percaya bahwa untuk menjadi kuat, Anda harus menahan semuanya sendiri. Bahwa untuk menjadi berharga, Anda harus selalu bisa mengatasi semuanya tanpa goyah. Namun sekarang Anda tahu sesuatu yang jauh lebih benar. Kekuatan tidak selalu tampak seperti ketegaran. Kekuatan yang sesungguhnya kadang terlihat seperti seseorang yang tahu kapan ia perlu beristirahat. Kekuatan adalah seseorang yang mampu berkata kepada dirinya sendiri dengan lembut, "Aku lelah, dan tidak apa-apa jika aku lelah. Aku boleh istirahat. Aku boleh merasa rapuh. Aku boleh kembali kepada diriku." Dan dalam kelembutan itu, jiwa Anda menemukan ruang bernapas. Anda mulai belajar memeluk diri sendiri. Tidak lagi dengan tuntutan, tetapi dengan kasih sayang. Anda mulai berbicara pada diri Anda dengan cara yang lebih ramah. Aku tahu ini berat. Aku tahu aku sudah berjuang. Aku tahu aku telah melakukan yang terbaik dengan apa yang aku tahu saat itu. Dan kata-kata lembut seperti itu, yang dulunya sulit Anda ucapkan, perlahan terasa seperti rumah. Rumah yang tidak ditemukan di dunia luar. Rumah yang tidak dibangun oleh orang lain. Rumah yang tidak dapat diambil siapapun. Rumah itu adalah diri Anda sendiri. Dan sekarang, sesuatu yang indah mulai terjadi dari dalam. Anda tidak lagi memandang masa lalu sebagai luka yang harus disembuhkan dengan tergesa-gesa. Anda mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membantu Anda mengerti bagaimana mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih lembut. Anda mulai menyadari bahwa selama ini, Anda bukan hanya bertahan, Anda bertumbuh. Meskipun rasa sakitnya dalam, meskipun perjalanan itu panjang, meskipun terkadang Anda merasa hilang arah, Anda tetap tumbuh. Seperti pohon yang tetap menjalar akarnya ke dalam tanah bahkan ketika badai datang. Seperti bunga yang tetap mencari cahaya meskipun musim dingin terlalu panjang. Anda tumbuh, perlahan, dengan cara yang hanya Anda dan kehidupan yang tahu. Dan pertumbuhan seperti itu adalah pertumbuhan yang paling kuat. Pertumbuhan yang tenang. Pertumbuhan yang tidak diburu. Pertumbuhan yang lahir dari hati yang pernah retak, tetapi memilih untuk tetap lembut. Mari kita istirahat sejenak di dalam kelembutan ini. Tarik napas perlahan. Biarkan jantung Anda terasa hangat di dalam dada. Ucapkan pelan, seperti bisikan yang menyentuh diri terdalam. Aku tidak apa-apa. Aku sudah berjuang dengan sangat baik. Aku bangga kepada diriku. Diam sejenak. Rasakan dada Anda menghangat perlahan. Rasakan pipi Anda seperti disentuh angin lembut. Rasakan tubuh Anda yang selama ini memikul banyak hal. Akhirnya, diizinkan untuk beristirahat. Tidak ada yang perlu Anda lakukan sekarang. Tidak ada yang perlu Anda buktikan. Tidak ada yang perlu Anda kejar. Yang perlu Anda lakukan hanyalah bersama diri Anda. Di sini, sekarang, dalam kedamaian kecil yang sedang tumbuh. Jika pesan ini menyentuh bagian terdalam dari diri Anda, jangan biarkan ia berhenti hanya sampai di sini. Ada banyak jiwa lain di luar sana yang sedang berjuang sendirian dalam diam, sama seperti Anda dulu. Bagikan video ini kepada satu orang saja yang Anda rasa membutuhkan pelukan batin tanpa suara. Biarkan pesan ini menjadi jembatan penyembuhan bagi lebih banyak hati yang sedang mencari arah pulang. Dan jika Anda ingin terus berjalan bersama dalam perjalanan pemulihan dan pertumbuhan batin ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Di sini, Anda tidak sendirian. Di sini, kita belajar perlahan, dengan langkah lembut, tanpa tergesa. Kita belajar memahami diri, menerima luka, dan tumbuh dengan cara yang manusiawi. Terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih telah tetap ada. Meski kadang dunia tidak mengerti beratnya perjalanan Anda. Teruslah bernapas. Teruslah melangkah. Kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Pelan, tapi pasti. Dengan hati yang tetap lembut.